Lord of the Rings adalah senjata paling kuat di dunia. Memakai cincin itu akan memiliki kekuatan yang besar. Siapapun yang berani menolak perintah akan memiliki satu ujungnya, yaitu kematian. Lord of the Rings milik Lord Soren yang gelap ditempa di kiamat api Mortir. Bersama dengan cincin lainnya, elf mendapatkan 3 cincin. 7 cincin diberikan kepada Raja Kerdil. 9 yang tersisa diserahkan kepada Raja Manusia. Cincin ini ampuh untuk melindungi keluarga sendiri. Tetapi mereka semua tidak tahu bahwa Lord Soren satu cincin yang dapat mengontrol cincin lain. Ini adalah lonceng cincin Jingle Master. Dunia bebas. Bumi Tengah akan dikuasai oleh iblis. Manusia dan peri membentuk pasukan yang siap untuk menyerang Soren, memulai pertempuran yang menentukan. Koalisi sangat kuat. Pasukan orc akan segera dikalahkan. Kemenangan sudah ada di tangan. Tapi Soren datang ke medan perang dengan cincin diturunkan. Tidak ada yang bisa menahan serangannya. Tepat ketika semua harapan hancur, Putri Silver mengangkat pedang ayahnya, memotong jari Soren. Tentara setengahnya hancur seketika. Koalisi menang. Pangeran memiliki kesempatan sepenuhnya untuk menghancurkan. Tuhan memerintah. Tetapi dia tidak tahan godaan yang mengambilnya untuk diri sendiri. Disergap dalam perjalanan kembali. Lord of the Rings hilang dan Perak dibunuh. Lord of the Rings telah hilang selama 2500 tahun. Sampai suatu hari itu jatuh ke tangan monster Gollum. Tetapi Lord of the Rings membalik tangannya. Pada akhirnya jatuh ke tangan Hobbit lain. Lord of the Rings memberinya keabadian. Umur Hobbit adalah 60 tahun. Tetapi dia ingin hidup untuk menjadi 110 orang tua. Dia menggunakan kekuatan Lord of the Rings di pesta ulang tahunnya, membuat dirinya tak terlihat kembali ke kamarnya. Dia ingin terbang jauh bersama Lord of the Ring. Dan semua ini ditemukan oleh penyihir Gandalf yang menghentikannya dari pergi dengan cincin. Gandalf memberikan cincin untuk kembali dan menceritakan rahasia Lord of the Rings. Lord of the Rings harus dikawal ke kerajaan Album. Dark Lord Soren sudah tahu keberadaan Lord of the Ring. Benteng sedang dibangun kembali. Kumpulkan dan kirimkan Nazgûl untuk menemukan Tuan Sayap. Gandalf akan melihat Master Penyihir. Mereka akan bertemu di Hotel Kuda Berjingkrak. Sebelum pergi, dia mengatakan kepada Frodo untuk tidak memakai cincin karena akan menarik bawahan iblis. Setelah berbicara, mereka berpisah. Gandalf datang ke Saruman. Namun, Saruman sudah menyerah kepada Soin. Dia ingin memiliki Gandalf di sini. Gandalf lebih baik mati. Saruman mencuri sihir Gandalf dan memenjarakannya di menara. Dan kelompok Frodo bertemu Nazgûl dalam perjalanan. Mereka hanya bisa melarikan diri dengan cepat. Mereka datang ke kapal feri. Sementara bebas dari kejaran Nazgûl, mereka datang ke Hotel Kuda Fransing. Tetapi tidak menemukan. Secara tidak sengaja jatuh ke tanah. Lord of the Ring ada di jarinya. Lokasi dia ditemukan oleh Nazgûl. Untungnya, Argrin menyelamatkannya. Nazgûl masuk ke hotel yang mereka tinggalkan terlebih dahulu. Di bawah kepemimpinan Argrin, mereka menuju ke Album Kingdom. Pohon-pohon ini dicabut oleh orc. Dari radius berpuluh-puluh mil telah menjadi api penyucian di bumi. Tempat ini adalah untuk para orc membuat senjata dan armor. Para orc menggali setengah manusia, setengah monster, tetapi telah dipenjarakan selama ribuan tahun. Dengan pasukan ini, Soren akan menguasai dunia. Frodo dan yang lainnya hampir mencapai kerajaan Albania. Mereka akan beristirahat di sini malam ini. Nazgûl masih menemukan di sini. Mereka hanya bisa datang ke puncak gunung. Nazgûl telah mengepung mereka untuk mengambil kembali ring. Berjuang sampai mati. Target Nazgûl adalah Lord of the Rings. Frodo harus memakai cincin dan menghilang. Tapi di sisi lain, dia melihat sesuatu yang bahkan lebih menakutkan. Tepat ketika cincin itu akan dicuri, dia putus asa dan mengambilnya kembali. Dan itu, sekali lagi, dia memberi barisan pada baju besi. Ringan seperti bulu dan kuat seperti sisik naga. Dan pedang yang terbuat dari peri. Orc tidak akan berani mendekat ketika mereka melihatnya. Gandalf bersiap untuk memberikan cincin kepada peri untuk dijaga dengan aman. Tetapi mereka tidak ingin membiarkan cincin tetap di sini. Demikian perwakilan dari berbagai negara mengadakan pertemuan untuk berdiskusi. Mereka memutuskan untuk mengirim pedang cincin ke api pegunungan azab. Benar-benar menghancurkannya. Mereka membentuk persekutuan cincin. Tinggalkan kerajaan. Pergi ke Gunung Doom. Akan ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan.
Minion Saruman menghalangi jalan mereka. Mereka hanya bisa memilih untuk menyeberangi pegunungan salju. Itulah yang diinginkan Saruman. Dia berdiri di atas istana hitam, mengucapkan mantra dengan lantang. Petir menyambar menyebabkan longsoran salju dan menenggelamkan mereka semua. Tidak ada jalan keluar sekarang. Mereka hanya bisa memilih untuk pergi ke tambang. Inilah yang ingin dilihat Saruman. Karena ada hal-hal menakutkan di tambang. Mereka datang ke sebuah tambang besar. Ada sebuah pintu tetapi membutuhkan mantra untuk membuka. Ada sesuatu di sungai yang sedang mendekat. Pada saat bahaya ini, pintu dibuka. Mereka masuk ke dalam. Ada tubuh kerdil di seluruh tempat. Semua dibunuh oleh orc. Hanya ingin keluar dari sini. Ada raksasa di belakangnya yang menarik Frodo. Sulit untuk pergi. Memotong tentakel lalu tentakel yang tak terhitung jumlahnya muncul dari sungai. Monster menakutkan muncul membuka mulut. Dia akan menjadi makanan binatang yang memotong tentakel raksasa. Mereka harus kembali ke tambang gua. Binatang itu tetap keluar. Sekarang mereka hanya bisa melewati tambang. Tetapi pada saat ini para orc yang tak terhitung jumlahnya menyerang mereka. Pertempuran sengit mengalahkan semua orc. Tetapi ada bala bantuan orc di belakang mereka. Pergi sampai ke sisi lain dari lubang. Tetapi ada dua pria orc. Mereka dikelilingi. Tangisan menakutkan yang tiba-tiba membuat semua orc mundur. Iblis yang lebih menakutkan muncul. Ini adalah iblis dunia kuno. Yang terkenal itu kuat dan menakutkan dengan lengan dan sayap yang panjang dan kuat di belakang. Tidak ada yang melawan. Mereka hanya bisa berlari untuk mempertahankan hidup mereka. Gandalf tetap menghentikannya tetapi terlalu kuat. Itu membentuk pisau besar dengan api. Menebas langsung dia menahan pukulan. Balrog marah berayun dengan conor bala hanya melangkah maju. Jembatan batu rusak. Jatuh ke jurang. Gandalf hanya menoleh ke belakang. Dia terperangkap di kaki oleh api. Dengan mencoba untuk mengatakan Gandalf. Tetapi dia mengatakan lari. Bodoh. Kalau begitu mari kita pergi dari tangannya. Jatuh ke jurang. Kehilangan Gandalf. Mereka berhasil lolos dari pikiran. Sulit bagi mereka untuk menerima kenyataan. Tetapi mereka masih memiliki misi yang belum selesai. Mereka harus terus bergerak maju. Mereka datang ke hutan penyihir peri. Dan tertangkap oleh penyihir di sini. Karena penyihir juga takut dengan kekuatannya. Tidak bisa membiarkan mereka lewat dari sini. Pada bujuk rayu air Argentina. Mereka membawa ke pusat negara peri. Biarkan Raja Peri dan Ratu Cahaya yang memutuskan ini. Segera mereka datang ke Ratu. Mereka semua tercengang. Mereka belum pernah melihat wanita secantik ini. Frodo dari cermin misterius ini melihat masa depan. Lord of the Ring secara tidak sengaja bocor. Di bawah serigala yang kuat. Dia membebaskan diri dari kehidupan jahat Soren. Ratu memberitahu Frodo. Jika dia gagal, semua yang dia lihat akan terjadi. Ratu juga memiliki keinginan yang kuat untuk Lord of the Rings. Tetapi di bawah kendalnya yang kuat dia melewati uji coba cincin. Sekarang dia bisa membiarkan Frodo lewat dari sini. Saat ini pasukan setengahnya juga siap untuk pergi membawa cincin kembali. Tak berdaya pasukan bersatu kembali menjadi mesin pembunuh kejam. Mereka memimpin negara peri dengan perahu dari jalan air. Pasukan setengahnya mengikuti kursi untuk menghindari pengejaran yang mereka pilih. Untuk menyeberangi sungai pada malam hari. Mari tambahkan energi di sini. Tiba-tiba Frodo pergi ke kedalaman hutan sendirian. Dia bertemu Boromir. Boromir memiliki keinginan untuk Lord of the Rings. Ingin mendapatkan cincin. Frodo harus memakai Lord of the Ring dan menghilang. Boromir bangun dan mengetahui bahwa dia membuat kesalahan besar. Pada saat ini Frodo melihat sihir besar. Segera melepaskan cincin dan kembali ke kenyataan. Pada saat ini para orc telah tiba. Aragorn meminta Frodo untuk melarikan diri terlebih dahulu. Sementara dia berjuang sendirian melawan pasukan orc. Tetapi jumlah pasukan orc terlalu banyak. Rekan tim Aragorn juga datang untuk membantu. Untuk menjaga Frodo tetap aman. Keduanya menarik perhatian para orc dan mengusir semua orc menjauh. Boromir terus bertarung tapi sayangnya dia terkena beberapa panah. Dua hobbit tertangkap. Sepertinya dia akan dibunuh. Aragorn melompat membunuh monster ini dengan satu pisau. Sayangnya bagaimanapun dia masih gagal menyelamatkan hidup Boromir. Frodo dan Sam melanjutkan ke Gunung Berapi Mortir. Menyelesaikan misi untuk menghancurkan Lord of the Rings. Dan bahaya apa yang menanti mereka? Tetapi mereka pergi untuk menyelamatkan dua hobbit. Bisakah mereka menghancurkan Soren?
Bagaimana dengan Lord of the Rings dan dengan kekuatan magis? Terima kasih telah menonton video ini. Tonton video-video lainnya di RS Studio.